Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulus salam wa afhamna bisyari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa Tawaf TV yang dirahmatin Allah subhanahu wa ta'ala, kita ketemu di Ramadan Karim. Pada episode kali ini, berburu pahala meraih kebahagiaan hidup. Pemirsa yang dirahmatin Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kehidupan kita terjadi perputaran antara kebaikan dan keburukan. Bila yang kita lakukan baik, maka tentu kita mengharapkan apresiasi, imbalan, balasan, dan itulah yang dikenal di dalam agama kita adalah pahala. Sebaliknya, keburukan itu akan mendatangkan imbalan yang buruk pula, dan itu adalah punishment, hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala, bisa di dunia dan bisa di akhirat. Berbicara tentang berburu pahala dan meraih kebahagiaan hidup, Al-Quran telah menggunakan kata sawaba dan ajra untuk memahami apa itu pahala. Satu di antara ayat Al-Quran, Quran surah Al-Ma'idah ayat 9, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratu wa ajrun azim. Dan Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, bagi mereka itu pahala yang besar. Jadi ada kata kunci yang perlu kita pegang. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh pahala yang besar. Nah, bicara pahala ini tentu membutuhkan keimanan kita, dan keimanan kita kepada yang gaib yang ditandai dengan alladzina yu'minuna bil ghaib pada Quran surah Al-Baqarah, bahwa orang yang beriman itu harus percaya kepada yang gaib. Pahala ini gaib, sebagaimana juga dosa. Jika orang berdosa gaib, kalau sampai dosa itu tidak gaib, berbentuk, berbahaya. Setiap orang melakukan perbuatan buruk, ya, misalkan kepalanya langsung membengkak, begitu tangan berbuat dosa karena berbentuk, langsung kakinya stroke. Nah, tidak demikian, butuh keimanan. Dan orang yang beriman kepada yang gaib percaya dengan keberadaan pahala. Karena pahala yang tidak gaib alias nyata ini berbahaya. Akan berbahaya kalau kemudian orang selesai menunaikan sholat, begitu salam, itu kanan kiri ada uang yang siap menjadi imbalan kita. Saya yakin seluruh penjuru dunia ini akan sholat, pemirsa. Jadi karena gaib itu, maka tidak semua orang meyakini keberadaan pahala. Tapi pahala ini nyata. Senyata keimanan kita kepada Allah yang tak pernah kita melihat, tapi kehadirannya selalu ada di dalam hidup kita. Nah, ini pahala. Jadi tidak kelihatan, tapi kita bisa merasakan. Sebagaimana adanya angin yang nggak tampak, tapi semilirnya bisa kita rasakan. Para pemirsa Tawaf,
para soimin, soimat, dimanapun Anda berada, dan mudah-mudahan disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berkaitan dengan pahala, dan pahala itu diperuntukkan bagi orang yang beriman dan bagi orang yang beramal soleh. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, ila akhir ayat. Siapa saja yang beriman kepada Allah, beramal soleh. Jadi sekali lagi saya ulangi, siapa saja yang beramal soleh sepanjang didasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan memberikan kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah ini kalau di dalam ilmu saintis dikenal dengan quality of life, hidup yang berkualitas. Jadi orang yang beramal soleh didasarkan iman kepada Allah, salah satu pahala besar, imbalan yang luar biasa, itu Allah akan menjamin memberikan kehidupan yang baik, quality of life. Dan quality of life itu bisa ditandai dengan beberapa hal, biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Secara biologis, Allah akan memberikan pahala dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk materi, kebendaan, kekayaan. Secara psikologis, Allah akan memberikan ketenangan yang luar biasa, memberikan atau menjadikan pribadi yang baik, mentalnya sehat. Jadi kemana saja disukain orang. Dan ini ciri orang baik, kemana saja disukain orang. Dan sebaliknya ciri orang yang buruk itu, kemana saja dia pergi dan berkumpul orang tidak suka. Maka beruntung ketika dia beramal soleh, melakukan kebaikan, dasarnya iman kepada Allah, Allah memberikan ganjaran dengan pribadi yang sehat, pribadi yang mulia, berakhlak mulia. Yang ketiga adalah sosial. Jadi pada bagian sosial ini, selain kita juga dengan amal soleh itu melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain dengan tulus dan ikhlas tentunya, maka sebagai dampaknya orang akan menyayangi kita. Jadi ketika kasih sayang atau pandangan ainur rahmah, menyayangi sesama itu kita pantulkan, kita sebarkan kepada orang, maka energi kasih sayang dari orang lain itu akan memantul kepada kita dan mereka akan menyayangi kita. Dan ini luar biasa, kemana-mana dikenal sebagai orang soleh, sebagai orang baik, sebagai orang yang punya jiwa sosial yang tinggi, peduli, sayang dengan orang lain, di mana orang-orang di tengah orang-orang yang mengalami krisis kemanusiaan yang nggak peduli dengan sesama. Nah, sedangkan yang keempat, hayatan thayyibah atau quality of life itu Allah bentukkan dalam keimanan yang kokoh, iman yang kokoh. Jadi diukur dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan ketenangan dan kebahagiaan yang luar biasa. Pemirsa Tawab TV, jangan kemana-mana, kita akan kembali pada segmen berikutnya.